karena presiden kita saat ini kuat dan tegas, susah untuk diintervensi oleh asing, makanya akan banyak intervensi yang semacam di Agustus yang lalu dilakukan di Indonesia, atau operasi-operasi intelijen seperti tersebut akan banyak. Cara melawannya yaitu dengan kita tidak gampang untuk dihasut atau diprovokasi. To the point aja. Menarik juga yang soal narasi. Tadi kan narasi versi pemerintah ya, yang disebut propaganda tadi kan ternyata kalah sama narasi bikinan tadi proksi-proksi. Proksi-proksi. Nah, ini kan saya jadi ingat gini, Ulta. Mungkin dirimu juga mengkaji ilmu politik ya. Kita itu dinilai dari beberapa ahli yang saya temui dan beberapa literatur. Kita itu terlalu inward looking. Jadi kita itu sibuk berantem di dalam negeri sendiri. Sampai kita tuh lupa kita itu hidup di tempat yang sangat besar, di posisi yang sangat strategis dan musuhnya banyak. Makanya kapan kita harus outward looking nih? Sekali-sekali lah kita ganggu negara lain lah gitulah. Ya dalam konteks ini ya. Jangan sampai kita terus yang jadi objek gitu. Iya, kalau ganggu negara lain kayaknya enggak sih. Enggak, tidak disarankan. Karena kalau di dalam offensive realism itu untuk mengganggu negara lain itu sebenarnya dibenarkan dalam teori itu, karena dengan itu kita menjadi aman, katanya ya. Tapi kata kan teori kita itu. Kembali ke tapi kita tidak punya kemampuan untuk itu juga. Iya, satu tidak punya kemampuan, yang kedua kita terikat dengan tujuan negara ya. Iya. Untuk menentang penjajahan di atas bumi aja. Benar. Ya, itu aja kan. Jadi yang bisa kita lakukan, apalagi presidennya Pak Prabowo sekarang yang paham sekali lah tentang geopolitik ini gitu. Cuman itu juga harus diimbangi dengan anak-anak muda nih yang melek juga gitu. Kalau enggak ya dia bakal inward looking terus gitu. Itu makanya kita itu terlalu sibuk ngomongin kesalahan. Iya pasti kesalahan di dalam itu pasti ada. Tapi begitu sibuk terus disibukkan tanpa sadar, kita itu udah termakan isu dari luar tadi yang bendera palsu gitu. Ya kita ini lagi Pak Izin harus mencerdaskan lagi, mengedukasi, naik level lah kita gitu. Setuju aku. Gimana caranya usulannya Ulta? Ini menurut Ulta gimana nih? Biar gini, saya juga khawatir ya. Anak-anak sekarang itu, waduh nanti kita diprotes ya. Anak-anak sekarang itu memang sangat well informed ya, cepat banget nangkap sesuatu, tapi waktunya untuk menganalisisnya itu yang nggak ada. Jadi mana FOMO yang, gitu. FOMO ya, mana yang voice, mana yang noise kan. Yang kemakan campur-campur. Nah itu dia. Iya. Kadang-kadang malah noise-nya yang lebih banyak dimakan. Iya. Dan itu yang dimanfaatkan orang lain. Proksi-proksi yang sudah menunggu waktu. Itu yang dimanfaatkan. Ini Indonesia ini gampang nih. Bahkan saya itu penasaran. Ada nggak ya riset yang mengatakan bangsa mana yang paling mudah diadu domba? Dari level misalnya 1 sampai 10 itu Indonesia masuk ke peringkat berapa ya? Ada ratingnya nggak gitu ya? Kayak belum ada ya Uta? Belum deh kayaknya. Cuman aku pun sempat berpikir waktu itu kayak, mungkin aja ya negara lain itu mengadu domba kita sehingga mereka nggak repot-repot buang rudal ke sini kan. Rudal kan mahal Pak. Gitu. Kalau adu domba kan tinggal ya medsos aja dimainkan gitu. Karena dari dulu sejak dijajah kan kita selalu politik divide et impera. Sampai sekarang masih dipakai. Cuman caranya aja beda-beda, ya kan. Sekarang kan pakai algoritma ya kan. 20 akun cukup untuk mengguncang orang semua jadi salah paham gitu. Iya, benar. Cuman kan kita juga dihadapi oleh permasalahan yang sudah dibilang dari abad sebelum Masehi, kata Socrates kan, bahwa masyarakat itu lebih cenderung untuk memilih orang yang memberi dia gula-gula. Jadi istilahnya dia kan demagog. Gitu. Demagog, Makanya ketika ini mungkin tidak enak atau Gen Z dan orang-orang seumuran saya tidak suka mendengarnya, tapi ketika anggota DPR, saya sebenarnya kesal juga ya, disclaimer dulu sama anggota-anggota DPR kayak Syahroni dan lain-lain tuh saya kesal juga. Cuman DPR itu kan kita yang milih, ya kan. Dia flexing itu karena ada pasarnya. Waktu dia flexing,
itu banyak yang minta-minta, Oke. banyak yang muji-muji, komentarnya banyak, viewersnya banyak, dan dia akan mengulangi itu lagi Oke. karena ada pasarnya, dia pikir gitu. Jadi ketika dia flexing, ya karena ada demand, ada supply. Oke. Jadi ketika misal ada selebgram atau influencer itu bagi-bagi uang gitu, yang dilakukan masyarakat kan meminta uang itu dan membuat itu viral sedemikian rupa gitu. Betul. Jadi ketika mereka dipilih, itu harusnya kita refleksi ke diri kita. Kok kita memilih orang kayak gitu sih gitu? Kok kita kasih panggung kepada orang yang kayak gitu? Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Kenapa saya kasih panggung? Karena vote itu kan adalah tanggung jawab. Betul. Makanya Plato dan muridnya Plato, Aristoteles itu kan mengkritik benar cara voting itu, bahwa tidak semua orang bisa vote, bahwa orang-orang yang bisa punya kebijakan, punya kebijaksanaan dan punya rasionalitas yang bisa melakukan vote gitu. Bukan one man one vote ya? Ya saat itu one man one vote, tapi itu pun dipilih orang-orang itu. Perempuan kan dulu nggak bisa vote di zamannya mereka, Athena itu. Nah sekarang kita kemakan sama para demagog ini yang jualan gula-gula gitu loh. Tapi di kita ini kan sekarang justru itu yang kita setuju, kita harus naik kelas itu kan. Naik Yang kelas. sekarang fakta yang ada sampai sekarang kan masih banyak sekali. Mereka yang mau naik malah turun lagi, merendahkan kelas lagi. Misalnya ada, kita mau ngomong pemilu lah katakan. Sekali lagi disclaimer bukan menuding ya, tapi saya yakin pasti ada lah 1-2 gitu. Meskipun nggak ke permukaan. Sudah mantap nih mau memilih A. Mungkin paling kecil ke Pilkades lah, mungkin paling di bawah, atau pilihan RT gitu. Udah memilih A. Itu bagus sebetulnya, tapi ada A sama B. Ketika si A gratis, si B ada gula-gulanya, ini luntur loh. Iya, Bener nggak? pasti. Itu kan di kita istilahnya itu, kan serangan fajar Nah itu ya. yang kadang-kadang dia dari awal udah mantep. Contoh yang paling baru ini, entah benar entah tidak, yang di Pati. Yang mau ada gerakan jilid 2, jilid 3. Kan terakhir akhirnya tersebar video bahwa siapa si penggeraknya itu kan ketemu sama Bupati. Saya nggak tahu ketemunya apa ya, tapi faktanya kan aksinya akhirnya tidak jadi. Nah, akhirnya kan jadi timbul tuduhan-tuduhan yang enggak kan, oh dapat inilah, dapat itulah gitu. Nah, yang bunyi-bunyi kan di kita tuh masih jadi apa ya kayak? Iya. Jadi trennya atau apalah itu bahasanya itu. Aku setuju. Waktu habis dari Bang Akbar Faisal, beliau bilang pas aku mau balik, Ulta harusnya orang-orang kayak kamu nih yang di DPR ini semacam. Dan aku bilang, wah bang, aku bukan siapa-siapa, uang pun tak ada gitu kan. Demokrasi itu kan mahal, biayanya tinggi gitu, udah pasti butuh uang gitu. Siapalah orang-orang kayak kita. Tapi beliau kayaknya beliau kan sangat aktif di politik, tapi memberikan inilah semacam harapan. Katanya saya yakin setelah kejadian ini yang Agustus itu sepertinya politik Indonesia tuh akan berubah, dia bilang gitu. Jadi semoga saja masih ada harapan untuk kita jadi pemilih yang bijak, dan orang-orang yang kita pilih ya semacam orang-orang di parlemen US kan bagus-bagus gitu. Karena di US tuh sangat sakral, punya partai itu lebih sakral bagi mereka, bahkan lebih sakral dibandingkan agama. Kalau misalnya dia Protestan, Katolik itu masih bisa bersahabat, tapi kalau antara Demokrat sama Republik ini dan dalam keluarganya ada dalam satu keluarga Republik ada 2 Republik dan Demokrat. Iya itu kan, wah itu sudah nggak ketemu ya. Itu mungkin kalau fase di kita waktu itu ketika cebong kampret itu kali ya. Kan waktu itu kan banyak pada itu kan, meskipun sekarang udah nggak ada. Jangan-jangan itu algoritma juga tuh. Nah itu dia. Nah tapi balik lagi deh soal ke ininya. Tadi ada kan sempat si Ulta dapat analisisnya adalah ternyata betul itu ada yang mengelola, ada proxy yang mengelola, ketika bukan kebetulan ternyata ada rame-rame di Pati, terus di Jakarta ada oknum anggota dewan yang ngomong aneh-aneh, masyarakat marah sebagainya. Itu ternyata ini bukan hanya kebetulan kan. Tadi analisis si Ulta. Pertanyaan aku adalah kira-kira
sekarang udah adem nih. Terus udah ada 17+8 tuntutan itu kan sebagian juga mulai diakomodir kan itu sama presiden. Mereka sampai sekarang yang para proksi-proksi ini masih terus bergerak di bawah tanah atau gimana? Kalau pionnya itu kan akan selalu available. Pion itu kan tinggal menunggu trigger aja, perintah gitu dari proxy yang Bapak sebutkan tadi. Proxy ini yang kubaca masih akan terus mencoba. Yang penting itu ada trigger aja. Trigger, dia baca, dia kasih perintah. Perintah ini bisa langsung dan tidak langsung loh. Kita tidak menyadarinya aja gitu. Nah, itu pun akan terjadi lagi. Yang ku yakini ini sisa berapa? Bentar lagi setahun pemerintah Pak Prabowo, tapi 4 tahun ke depan nih pasti masa-masa yang bukan pemerintahan yang kayak walking in the park lah, kayak gampang menjalaninya gitu. Yang perlu sekali itu adalah intelijen. Intelijen ini gunanya untuk kontra kan, untuk cegah dini. Itu harus kuat dan sangat penting itu tahu geopolitik gitu. Akan berbeda sekali dengan akan berbeda sekali intelijen yang sekarang dengan seharusnya berbeda dengan yang lama gitu. Dan the age of buzzer itu harusnya harus berakhir gitu. The age of buzzer itu karena sekarang itu yang menjadi alat tools untuk memecah masyarakat gitu. Tapi menurut Ulta ada nggak kaitan? Kalau ada nggak kaitan, ya kita buktikan ya. Tapi pola-pola seperti yang dilakukan di Nepal, di sini mungkin ya, terus kemudian di Filipina, di Dili, itu mirip kan? Menggunakan media sosial ya untuk menggerakkan, membakar emosi dan akhirnya diwujudkan dengan tindakan nyata yang destruktif lah ya. Itu kan tujuannya untuk menguasai entah ekonomi, entah apa ya, minimal menimbulkan instabilitas di negara itu. Berarti kan ada yang menggerakkan dong. Ada. Secara global ada ya. Aktornya ada ya. Ada. Baik itu non state atau state aktor. Yes. Kita di Zero Nine itu sudah tahu. Sudah tahu. Oke. Kalau misalnya ini kan sering disebut-sebut ada namanya elit global. Gimana? Ada nggak mereka eksis? Ada sekali. Bahkan di Amerika mereka juga masih sangat eksis. Karena itu tadi military industrial complex yang disebut oleh Eisenhower itu masih sangat kuat. Sekarang kan ini sih bisa disebut sih, misal kayak Larry Fink-nya BlackRock gitu kan, menguasai di mana-mana proyeknya ada, ya kan. Juga kalau bergeraknya secara humanitarian ada OSF-nya George Soros. Bergeraknya secara humanitarian di Amerika sendiri ini kan udah problematik sebenarnya, makanya Trump setuju dengan adanya Department of Government Efficiency itu, DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk itu, menyelamatkan ratusan triliun dari USAID. Yang USAID itu selama 25 atau 15 tahun terakhir, tolong dicek, pokoknya selama kurun waktu itu memberikan dana kepada OSF itu sebesar 4,5 triliun rupiah. Dalam USD itu 250 million USD gitu. Dan ini kemana-mananya itu ya. Jadi memang ada menggerakkan, sudah memetakan di seluruh benua ini, sudah ada proksinya masing-masing ya. Oh sudah. Kamu gerakan ini, Indonesia kasih dong isu tentang ijazah gitu misalnya. Pati gerakan dong isu tentang ini. Malaysia kemarin sempat juga kan, isu tentang tarif Trump kan. Akhirnya Anwar Ibrahim juga agak tergoyah juga. Malaysia juga akan digoyang juga akan digoyang juga terus ya. Pasti. Venezuela. Nah, Venezuela lagi digarap ya. Iya, pasti itu. Tapi yang aku penasaran itu di Indonesia sendiri nggak hanya pion-pion yang turun di lapangan loh, tapi akhirnya masuk ke kalangan kabinet, akhirnya 5 itu sampai ke pental. Terus di DPR juga kami. Ini sebenarnya mereka itu benar-benar memang jadi korban atau sebenarnya sudah berhasil masuk ke sana nih.
cahaya dari proksinya. Elit global. Aku nggak berani, itu kan Pak Presiden yang tahu pertimbangan kenapa. Ya, tapi paling tidak dari analisisnya gimana tuh, Ulta? Aku nggak berani. Nggak berani. Tapi Ya, pasti karena aku berani kalau aku membaca sesuatu, membaca riset atau membaca data itu aku berani. Tapi yang kalau kayak gini kan asumsi-asumsi gitu, Iya. wah aku ini. Kalau datanya cukup aku akan katakan. Tapi kalau enggak, jangan sama nanti aku kayak para influencer itu gitu loh, ya kan? berarti selama ini Ulta ini kan juga influencer ya, aktif juga di sosial media. Aku nggak ngerti kalau ada satu hal yang ku influence itu adalah nasionalisme itu aja. Ya Aku artinya influencer juga dong. Sebutannya begitu. enggak, sebutannya begitu, tapi Iya. aku nggak pernah merasa lah, nggak pernah merasa. Berarti sering dikomplain sama yang kemarin menggerakkan itu. Ada juga, Ada ada ya? juga. Cuman kalau aku bilang kan killing with kindness gitu. Jadi kayak ya ngapain sih kita harus Mestinya dia kan diskusi ya? anak-anak NKRI juga Oke. gitu loh. Ya mestinya kayak model kelompok-kelompok diskusi itu penting loh sekarang Iya, ini. Biar kita tidak kemakan FOMO ya. Iya, itu penting banget. Jadi Tapi untuk menyaring informasi dan menganalisa dengan objektif itu penting loh. setuju banget. Termasuk diskusi ini. Kalau tadi 5 anggota kabinet kepental nggak mau analisis, pertanyaan aku adalah kok sampai ini dari macam-macam ini, kok ujung-ujungnya ada juga reformasi kepolisian itu kira-kira juga dalam rangkaian ini apa kebetulan memang tuntutan dari ini? Ulta sampai ke situ juga nggak risetnya? Aku nggak ada riset khusus untuk kepolisian, tapi menurutku reformasi itu boleh dilakukan terhadap institusi apapun gitu. TNI kita reformasi ya. Kalau polisi ada kebutuhan untuk reformasi ya nggak apa-apa kan, kenapa tidak gitu. Jika itu bisa menjadi yang lebih terbaik gitu, bisa memperbaiki suasana gitu, situasi, dan nanti Polri bisa bagaimana menghadapinya. Dan dulu di 10 tahun yang lalu kan nggak ada yang berani kan menyuarakan itu. Sekarang Pak Prabowo menurutku sangat tegas dan responsif itu. Oke. Polri direformasi. Berarti datanya udah tersaji dengan lengkap ya mungkin Pak Presidennya. Pasti untuk mengatakan sesuatu kan pasti dipikirin dulu. Pasti. Oke. Sebelum terakhir pengen tanya, penasaran, mumpung ada ini siapa tuh masuk riset. Mudah-mudahan dijawab kuliah ini. Ya. Ada nggak analisisnya kemarin sempat rame? Kita ngomong siapa Ferry itu udah selesai lah, dia sama polisi udah, sama TNI udah berdamai. Tapi ketika dianalisisnya di Ulta itu, memang ada nggak sih di sana yang sengaja memainkan atau membenturkan TNI sama Polri? Ada. Ada. Udah sekian. Oke. Nggak ada lagi Mas Bung? Saya satu lagi. Sebelum ditutup. Jadi gini, kalau saya ini semua yang terjadi di seluruh dunia ini itu adalah simbol bahwa sistem di dunia ini memang sudah saatnya diperbarui. Di riset dunia ya, bukan riset Indonesia juga ya. Konspirasinya kan creating the new world order gitu kan. Kalau the new world order kaitannya sama elit global gitu ya selama ini ya, tapi belum tentu itu. Jadi ingat gitu. sama ini Lord Rangga ya. Harus ditata nih waktunya. Tapi kan kaitannya sama yang kemarin pertemuan BRICS di Brasil, itu kan dengan tegas menyarankan agar semua produk lembaga internasional, produk Perang Dunia Kedua itu sudah tidak relevan. Termasuk PBB, World Bank, IMF itu sudah nggak relevan dengan keadaan zaman sekarang. Gimana kalau Ulta melihat? Menurutku ada benarnya juga kata kelompok BRICS itu. Karena tidak bisa lagi melakukan intimidasi kepada suatu negara atas nama humanitarian, atas nama human rights, atas nama pinjaman dana. IMF kan, IMF kan tipenya kayak gitu tuh kan. Oh iya, gue pinjamin lo duit, tapi lo harus privatisasi dulu, lo harus ngatur gini-gini. semua hidup kita ngatur ya. semua gitu. Namanya juga ada. Itu Itu indirect bullying kan jatuhnya. Betul. Jadi Kita kita semakin ingin dicekik. berkembang, tapi kita
nggak bisa diikat kakinya gitu. Jadi ada benarnya juga, makanya BRICS sekarang bikin bank baru kan. Yes. Sama mau bikin mata uang bersama Mata ya. uang Meskipun bersama. itu tantangannya besar. Oh sangat besar, karena Iya. pernah ada yang nyoba dan orang itu digantung, namanya Muammar Gaddafi kan. Iya, persis. Orang banyak belum tahu Muammar Gaddafi itu digantung karena apa, dibunuh karena apa? Karena dia melawan dolar. Ya. Ya. Jadi dedolarisasi adalah isu sensitif ya. Isu yang sangat sensitif dan korbannya akan banyak nyawa gitu. Tapi ya kita lihat karena sekarang udah aliansinya kan besar. Kalau dulu Muammar Gaddafi kan rapuh aliansinya. Ya, gitu. betul. Oke. Jadi masuk akal kalau ada pergantian Menteri Keuangan. Gitu ya. Orangnya ke sana. Nggak main. Enggak main ya. Oke. Oke, Ulta. Terima kasih, Gini, Ulta. Terakhir lagi, Pak. bukan seperti biasa sebelum kita tutup. Oh gitu. Tamu kami adalah kami kasih kesempatan, tadi Ulta sempat menyampaikan teman-teman kita nih harus harus naik tingkat. Nah, apa sekarang akan disampaikan Ulta kepada teman-teman kita mungkin yang lebih muda dari kita? Kameranya itu Ulta, silakan. Oh oke. Terima kasih teman-teman, ternyata beberapa konten yang saya buat untuk menyuarakan perdamaian dan mencintai negeri kita ini disambut oleh respon yang positif. Menurut saya kita harus naik kelas nih, dari awalnya kita lebih fokus kepada isu-isu yang membenturkan antara kita. Sekarang coba kita lihat politik internasional di luar itu sangat berpengaruh juga kepada negara kita. Karena presiden kita saat ini kuat dan tegas, susah untuk diintervensi oleh asing, makanya akan banyak intervensi yang semacam di Agustus yang lalu dilakukan di Indonesia, atau operasi-operasi intelijen seperti tersebut akan banyak. Cara melawannya yaitu dengan kita tidak gampang untuk dihasut atau diprovokasi. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Ulta. Nih, teman-teman jangan mudah dihasut dan diprovokasi. Terima kasih sudah nonton. Tuh poin aja ya. Mudah-mudahan tidak banyak diprovokasi. Nah, itu dia. Terima kasih saya Lukman. Saya Apung Purwanto. Dan juga Ulta. Oke, terima kasih sekali ya untuk waktunya dan juga berbagi infonya. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang, tentu dengan isu-isu yang tidak kalah menarik ya. Oke, terima kasih dan selamat malam. To the point aja.